Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah. Ada satu waktu yang sunyi, ketika dunia terlelap dan suara manusia hampir tak terdengar. Di saat itulah, langit terasa lebih dekat, doa lebih mudah terangkat, dan air mata lebih jujur mengalir. Itulah waktu tahajud. Dan ketika tahajud bertemu dengan bulan Ramadan, maka dua kemuliaan besar menyatu dalam satu waktu yang penuh rahmat. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan pengampunan, bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Sementara tahajud adalah ibadahnya orang-orang pilihan, ibadah yang dilakukan dalam diam, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian manusia. Hanya ada hamba dan Robnya. Bayangkan ketika seorang hamba istiqomah bangun di sepertiga malam terakhir, dalam keadaan berpuasa di siang harinya, lalu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tunduk. Betapa besar nilai amal itu di sisinya. Betapa dahsyat limpahan rahmat yang Allah siapkan. Ahli tahajud di bulan Ramadan bukan sekadar orang yang rajin bangun malam. Mereka adalah orang-orang yang hatinya dipanggil. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tak rela kehilangan kesempatan emas ketika Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang meminta, maka akan aku beri? Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni." Ramadan menghadirkan suasana yang berbeda. Setiap sujud terasa lebih khusyuk, setiap doa terasa lebih dalam, setiap istighfar terasa lebih menyentuh. Dan di balik semua itu, Allah menyiapkan kejutan-kejutan besar yang seringkali tidak disadari oleh hambanya. Bisa jadi selama ini kita mengira tahajud hanya tentang pahala, padahal lebih dari itu. Ia tentang perubahan hidup, tentang diangkatnya derajat, tentang dibukanya pintu-pintu yang selama ini tertutup. Ada kejutan tak terduga yang Allah siapkan bagi mereka yang setia menjaga malamnya di bulan suci ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel Cahaya Kolbu dengan like, share, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, "Siap jadi ahli tahajud Ramadan." Semoga itu menjadi doa dan penguat niat kita bersama. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja 5 kejutan besar bagi ahli tahajud di bulan Ramadan. Kejutan pertama, dosa-dosa berguguran dan hati dibersihkan secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cahaya Kolbu, kejutan besar pertama bagi ahli tahajud di bulan Ramadan adalah diampuninya dosa-dosa dengan cara yang luar biasa dan dibersihkannya hati secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah manusia yang tak pernah luput dari salah. Siang hari mungkin lisan pernah tergelincir, hati mungkin pernah iri, pikiran mungkin pernah buruk sangka. Namun, ketika malam tiba dan seseorang bangkit dari tempat tidurnya untuk berdiri dalam tahajud di bulan Ramadan, itu bukan sekadar gerakan fisik. Itu adalah tanda penyesalan, tanda harapan, tanda bahwa ia ingin kembali. Dalam sebuah hadis, Muhammad SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Bayangkan, di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, lalu seorang hamba berdiri di waktu yang paling mustajab untuk memohon ampun. Betapa besar peluang dosanya dihapuskan. Ahli tahajud di bulan Ramadan tidak hanya mengucapkan istighfar dengan lisan, tetapi dengan air mata. Ia mengingat kesalahan masa lalu, ia menyesal,
ia takut jika amalnya tidak diterima. Rasa takut itulah yang membuat istighfarnya lebih dalam, lebih jujur, lebih hidup. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Kejutannya adalah seringkali setelah Ramadan berlalu, hidupnya terasa lebih ringan. Beban yang dulu menghimpit perlahan menghilang. Hatinya lebih tenang. Ia lebih mudah menerima takdir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah efek dari hati yang telah dibersihkan. Dosa itu seperti noda di cermin hati. Semakin banyak dosa, semakin buram cermin tersebut. Namun, tahajud di bulan Ramadan adalah seperti air jernih yang membasuh noda itu sedikit demi sedikit. Sujud yang panjang, doa yang lirih, istighfar yang tulus, semua menjadi sebab Allah mengangkit kotoran hati tersebut. Bahkan, ada dosa-dosa yang mungkin sudah lama kita lupakan, tetapi Allah tidak lupa. Dan ketika seorang hamba benar-benar kembali dengan penuh kerendahan di malam Ramadan, Allah bukan hanya mengampuni, tetapi juga mengganti keburukan dengan kebaikan. Ahli tahajud seringkali merasakan perubahan besar setelah Ramadan. Ia lebih mudah meninggalkan maksiat. Ia lebih sulit melakukan kesalahan yang dulu terasa biasa. Mengapa? Karena hatinya sudah dibersihkan. Ketika hati bersih, ia lebih peka terhadap dosa. Ramadan memperbesar pahala, tahajud memperdalam kedekatan. Ketika keduanya bersatu, ampunan Allah turun dengan deras. Inilah kejutan pertama, pengampunan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi terasa dalam jiwa. Dan yang lebih indah lagi, ketika Allah mengampuni, Dia juga menutup aib hambanya. Betapa banyak kesalahan yang seandainya dibuka ke publik, kita tak sanggup menanggung malu. Namun Allah yang maha lembut menutupnya. Itulah bentuk kasih sayangnya. Sahabat, jangan remehkan 1 rakaat tahajud di bulan Ramadan. Jangan anggap kecil 1 sujud anjang di sepertiga malam. Bisa jadi disitulah Allah memutuskan untuk menghapus dosa bertahun-tahun. Kejutan pertama ini bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang bersih dan jiwa yang kembali suci. Dan ketika hati sudah dibersihkan, maka bersiaplah, karena kejutan berikutnya lebih luar biasa lagi. Kejutan kedua, doa-doa dikabulkan dengan cara yang tak terduga. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, kejutan besar kedua bagi ahli tahajud di bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa mereka dengan cara yang seringkali tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Setiap manusia pasti memiliki keinginan. Ada yang menunggu jodoh, ada yang berharap kelapangan rezeki, ada yang memohon kesembuhan, ada pula yang ingin keluarganya kembali harmonis. Siang hari mungkin kita berdoa sambil lalu. Namun, di sepertiga malam terakhir, ketika suasana sunyi dan hati lebih jujur, doa terasa berbeda. Tahajud adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala dan membuka pintu langit selebar-lebarnya. Ketika seorang ahli tahajud mengangkat tangan dalam keadaan berpuasa di siang hari, lalu berdiri di malam hari dengan hati yang tunduk, doa itu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah menyeru hamba-hambanya untuk meminta. Artinya, bukan hanya kita yang ingin berdoa, tetapi Allah sendiri yang membuka kesempatan dan memanggil kita untuk meminta. Kejutannya adalah, seringkali doa itu tidak langsung dikabulkan dalam bentuk yang kita bayangkan. Kita mungkin meminta A, tetapi Allah memberi B yang jauh lebih baik. Kita meminta sesuatu segera, tetapi Allah menunda untuk waktu yang lebih tepat. Namun, bagi ahli tahajud di bulan Ramadan, jawaban doa hampir selalu datang, entah dalam bentuk yang sama, lebih baik, atau diganti dengan perlindungan dari keburukan. Banyak orang yang setelah Ramadan berkata, entah kenapa urusanku terasa lebih mudah. Ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang kerja. Ada yang hatinya dilapangkan sehingga tidak lagi gelisah. Ada yang hubungannya membaik tanpa drama panjang. Mereka mungkin tidak sadar
bahwa itu adalah jawaban dari doa-doa yang mereka panjatkan di malam-malam Ramadan. Doa di waktu tahajud bukan sekedar permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Ketika seorang hamba menangis dalam sujudnya, menyebut nama Allah berulang-ulang, menyampaikan harapan terdalamnya, itu adalah bentuk ketundukan yang sangat dicintai olehnya. Ahli tahajud juga biasanya tidak hanya mendoakan dirinya sendiri. Ia mendoakan orang tua, pasangan, anak-anak, sahabat, bahkan orang yang pernah menyakitinya. Hati yang lembut seperti ini membuat doanya semakin tinggi nilainya. Kejutan kedua ini seringkali hadir perlahan tetapi nyata. Bisa jadi yang berubah bukan situasinya, melainkan hatinya. Allah mengganti rasa cemas dengan ketenangan. Allah mengganti rasa takut dengan keyakinan. Kadang jawaban doa bukan berupa perubahan dunia luar, tetapi perubahan dalam diri yang membuat kita kuat menghadapi dunia. Ramadan adalah bulan ijabah. Tahajud adalah waktu ijabah. Ketika keduanya bertemu, peluang terkabulnya doa menjadi sangat besar. Maka, jangan sia-siakan momen ini. Jika selama ini ada doa yang belum juga terwujud, jangan berhenti. Justru bangunlah lebih awal. Panjangkan sujudmu, perbanyak istighfar. Bisa jadi Allah sedang menunggu kesungguhan yang lebih dalam sebelum memberikan kejutan besar itu. Sahabat, ahli tahajud di bulan Ramadan tidak pernah pulang dari doanya dengan tangan kosong. Mungkin ia tidak langsung melihat hasilnya, tetapi Allah pasti menyimpan jawaban terbaik untuknya. Dan setelah doa-doa dikabulkan dengan cara yang tak terduga, masih ada kejutan lain yang lebih dalam, yang menyentuh bukan hanya kehidupan dunia, tetapi juga kedudukannya di sisi Allah. Kejutan ketiga, derajat ditinggikan dan dimuliakan tanpa disadari. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, kejutan besar ketiga bagi ahli tahajud di bulan Ramadan adalah ditinggikannya derajat mereka dan dimuliakan kedudukannya di sisi Allah, seringkali tanpa mereka sadari. Banyak orang mengejar kemuliaan di mata manusia. Mereka ingin dipuji, dihormati, dianggap hebat. Namun ahli tahajud adalah kebalikan dari itu. Ia beribadah dalam sunyi. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada manusia yang menyaksikan sujud panjangnya kecuali Allah. Justru karena keikhlasan itulah Allah mengangkat derajatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat beberapa derajat. Dan salah satu ciri orang beriman yang kuat adalah mereka yang menghidupkan malam dengan ibadah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada qiyamul lail, sholat malamnya. Ketika tahajud dilakukan di bulan Ramadan, nilainya semakin tinggi, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya amal dilipat gandakan. Maka setiap rakaat tahajud yang dikerjakan dengan tulus menjadi sebab Allah mengangkat derajat hambanya berkali-kali lipat. Kejutan ini seringkali tidak terlihat secara langsung. Ahli tahajud mungkin tetap hidup sederhana, tetap bekerja seperti biasa. Namun ada wibawa yang Allah tanamkan dalam dirinya. Ucapannya lebih didengar, nasihatnya lebih menyentuh, kehadirannya membawa ketenangan. Itulah bentuk kemuliaan yang datang dari langit, bukan dari manusia. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam menjaga tahajud, bahkan ketika dosa beliau telah diampuni. Jika manusia paling mulia saja menjaga salat malamnya, maka betapa besar nilai ibadah itu di sisi Allah. Ahli tahajud di bulan Ramadan juga seringkali mendapatkan kedudukan istimewa di akhirat kelak. Karena setiap malam, ia memilih meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri di hadapan Rabb-Nya. Setiap malam, ia melawan rasa malas demi sujud yang panjang. Pengorbanan itu tidak pernah sia-sia. Allah Maha Adil. Setiap lelah ada balasannya. Setiap air mata ada nilainya. Setiap doa yang lirih diangkat ke langit dengan kemuliaan tersendiri. Bahkan di dunia pun, Allah kadang memperlihatkan tanda kemuliaan itu. Ia dijaga dari perbuatan hina.
Ia dijauhkan dari lingkungan buruk. Ia diberi teman-teman yang soleh. Tanpa disadari, Allah sedang membentuk lingkaran kebaikan di sekelilingnya. Derajat yang Allah angkat bukan hanya tentang jabatan atau kekayaan, tetapi tentang nilai diri, tentang kematangan hati, tentang keteguhan iman. Seseorang yang rutin tahajud di bulan Ramadan biasanya lebih sabar, lebih bijak, dan lebih tenang dalam menghadapi ujian. Itulah tanda bahwa Allah sedang meninggikan kualitas jiwanya. Kejutan ketiga ini sangat indah karena ia tidak riuh. Ia sunyi tetapi kuat. Ia tidak selalu terlihat tetapi terasa. Sahabat, jangan pernah meremehkan satu malam tahajud di bulan Ramadan. Bisa jadi di malam itulah Allah menetapkan kenaikan derajatmu. Bisa jadi di sujud panjang itulah namamu disebut di hadapan para malaikat sebagai hamba yang dicintai. Dan ketika derajat sudah diangkat dan kemuliaan telah Allah tanamkan, bersiaplah, karena masih ada kejutan berikutnya yang akan membuat hidup seorang ahli tahajud semakin penuh cahaya dan keberkahan. Kejutan keempat, hidup dipenuhi ketenangan dan masalah dipermudah. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, kejutan besar keempat bagi ahli tahajud di bulan Ramadan adalah Allah limpahkan ketenangan dalam hidupnya dan mempermudah urusan-urusannya dengan cara yang sering tidak masuk akal menurut logika manusia. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Ada tekanan ekonomi, persoalan keluarga, beban pekerjaan, kesehatan, dan berbagai ujian lain yang datang silih berganti. Namun tidak semua orang mampu menghadapi ujian itu dengan hati yang tenang. Banyak yang gelisah, cemas berlebihan, bahkan putus asa. Ahli tahajud di bulan Ramadan memiliki senjata rahasia yang tidak dimiliki semua orang. Kedekatan yang intens dengan Allah di waktu paling sunyi. Ketika ia bangun di sepertiga malam terakhir, berwudu dengan air yang sejuk, lalu berdiri dalam sholat dengan hati yang khusyuk, sebenarnya ia sedang memindahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Ia mengadu, ia menangis, ia bercerita tanpa ditutup-tutupi, dan Allah Maha mendengar. Di bulan Ramadan, suasana spiritual semakin kuat. Perut yang lapar di siang hari melembutkan hati. Tilawah Al-Quran menenangkan jiwa, lalu tahajud di malam hari menyempurnakan semuanya. Kombinasi ini membuat hati seorang hamba menjadi lebih stabil dan kuat. Kejutannya adalah setelah Ramadan berlalu, ia mendapati dirinya berbeda. Masalah mungkin belum sepenuhnya hilang, tetapi cara ia memandang masalah berubah. Ia tidak lagi panik, ia tidak mudah marah. Ia lebih sabar dan lebih percaya bahwa semua sudah diatur dengan cara yang paling benar oleh Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa bertakwa kepadanya, maka dia akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahajud di bulan Ramadan adalah bukti ketakwaan yang nyata. Seseorang meninggalkan kenyamanan tidur demi taat, itu bukan hal ringan. Seringkali ahli tahajud merasakan pertolongan Allah datang di waktu genting. Ketika keuangan hampir buntu, tiba-tiba ada jalan. Ketika hubungan hampir retak, tiba-tiba ada kelembutan. Ketika hati hampir putus asa, tiba-tiba ada harapan yang tumbuh. Bukan karena ia hebat, bukan karena ia paling suci, tetapi karena ia menjaga hubungan dengan Allah di waktu yang sangat Allah cintai. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi persoalan besar, beliau memperbanyak sholat. Artinya, solusi pertama bukan strategi dunia, tetapi kembali berdiri di hadapan Allah. Itulah teladan yang luar biasa. Ketenangan adalah rezeki yang mahal. Banyak orang kaya tidak memilikinya. Banyak orang terkenal tidak merasakannya. Namun ahli tahajud di bulan Ramadan seringkali diberi hadiah ini, hati yang damai. Dan ketika hati damai, keputusan menjadi lebih bijak, langkah menjadi lebih terarah, ucapan menjadi lebih terjaga. Tanpa disadari, ketenangan itu membawa dampak besar dalam seluruh aspek kehidupan. Kejutan keempat ini adalah tentang kualitas hidup, tentang bagaimana Allah tidak selalu menghilangkan badai, tetapi menguatkan kapal agar mampu melewatinya. Sahabat, jika hidup terasa berat, mungkin bukan masalahnya yang harus segera hilang, tetapi hubungan kita dengan Allah yang perlu dikuatkan. Tahajud di bulan Ramadan
adalah momen emas untuk membangun kedekatan itu. Dan ketika ketenangan sudah Allah tanamkan dalam hati seorang ahli tahajud, maka bersiaplah, karena kejutan kelima adalah yang paling agung dan paling menentukan nasibnya di akhirat kelak. Kejutan kelima, disiapkan tempat istimewa di surga. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, inilah kejutan kelima, dan ini adalah yang paling agung, paling besar, dan paling menentukan. Allah menyiapkan tempat istimewa di surga bagi ahli tahajud di bulan Ramadan. Dunia hanyalah sementara, sehebat apapun jabatan, sebanyak apapun harta, semuanya akan kita tinggalkan. Namun, amal yang dilakukan dengan ikhlas akan menemani kita hingga ke akhirat. Tahajud di bulan Ramadan adalah salah satu amal yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Sholat malam adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Ia tidak wajib, tetapi dilakukan oleh mereka yang ingin lebih dekat. Ia bukan tuntutan, tetapi bukti cinta. Ketika seseorang rela mengorbankan waktu tidurnya demi berdiri lama dalam sujud dan doa, itu adalah tanda keimanan yang kuat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Kamar itu disiapkan bagi orang yang berkata baik, memberi makan, berpuasa, dan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Bayangkan, sholat malam menjadi salah satu sebab mendapatkan tempat yang istimewa di surga. Sekarang bayangkan jika sholat malam itu dilakukan di bulan Ramadan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bulan di mana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika seorang ahli tahajud beribadah dengan sungguh-sungguh, dan Allah pertemukan ia dengan Lailatul Qadar, maka nilainya melampaui ibadah puluhan tahun. Itulah kejutan terbesar, bukan hanya pahala berlipat, tetapi kemungkinan mendapatkan malam yang nilainya luar biasa. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk memaksimalkannya. Ahli tahajud di bulan Ramadan biasanya juga memiliki hati yang lebih lembut, lebih mudah menangis saat membaca Al-Quran, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat tentang surga dan neraka. Hati seperti ini adalah tanda kehidupan iman, dan hati yang hidup akan lebih siap menghadapi kehidupan setelah mati. Kita mungkin tidak melihat langsung balasan itu sekarang. Kita mungkin tetap menjalani hidup biasa. Tetapi di sisi Allah, setiap rakaat tercatat, setiap air mata disimpan, setiap doa didengar. Tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi di hari kiamat nanti, ketika manusia kebingungan mencari keselamatan, amal tahajud di bulan Ramadan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Bisa jadi sujud-sujud panjang itu menjadi sebab Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut dan penuh ridho. Kejutan kelima ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama bukan hanya perubahan hidup di dunia, tetapi keselamatan di akhirat. Tahajud melatih keikhlasan, Ramadan melatih kesabaran. Ketika keduanya menyatu, terbentuklah pribadi yang kuat, sabar, dan penuh harap kepada Allah. Sahabat, jangan sampai Ramadan berlalu tanpa satupun malam kita isi dengan tahajud yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang begitu saja, karena bisa jadi satu malam itu menjadi penentu masa depan kita di akhirat. Inilah kejutan terbesar bagi ahli tahajud di bulan Ramadan. Bukan sekedar kemudahan hidup, bukan sekedar doa terkabul, tetapi janji tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, dari 5 kejutan besar bagi ahli tahajud di bulan Ramadan yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, melainkan pintu perubahan hidup yang luar biasa. Kejutan pertama adalah bergugurannya dosa dan dibersihkannya hati. Ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam terakhir dalam keadaan berpuasa, lalu memohon ampun dengan tulus, Allah limpahkan pengampunannya. Hati yang sebelumnya penuh noda perlahan menjadi bersih, lebih lembut, dan lebih peka terhadap kebaikan. Kejutan kedua adalah doa-doa yang dikabulkan dengan cara yang tidak terduga. Di bulan Ramadan, peluang ijabah begitu besar. Ditambah lagi dengan tahajud di waktu mustajab, doa seorang hamba memiliki kedudukan istimewa.
Allah menjawabnya dengan cara yang paling benar, kadang sesuai harapan, kadang lebih baik dari yang dibayangkan. Kejutan ketiga adalah diangkatnya derajat dan dimuliakannya seorang hamba tanpa ia sadari. Kemuliaan itu bukan selalu berupa jabatan atau kekayaan, tetapi wibawa, keteguhan iman, dan kualitas hati yang lebih matang. Allah meninggikan kedudukan ahli tahajud karena keikhlasan mereka dalam kesunyian. Kejutan keempat adalah ketenangan hidup dan kemudahan dalam menghadapi masalah. Tahajud melatih ketergantungan total kepada Allah. Ramadan melembutkan jiwa. Gabungan keduanya menghadirkan hati yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan langkah yang lebih terarah dalam menjalani ujian. Dan kejutan kelima yang paling agung adalah disiapkannya tempat istimewa di syurga. Setiap sujud, setiap air mata, setiap doa di malam Ramadan tercatat dengan nilai besar. Bisa jadi itulah amal yang menyelamatkan kita di akhirat dan menjadi sebab Allah memanggil kita dengan penuh ridho. Semua ini menunjukkan bahwa ahli tahajud di bulan Ramadan bukan hanya mendapatkan keberkahan dunia, tetapi juga jaminan kebaikan akhirat. Sahabat, Ramadan adalah tamu agung yang tidak datang setiap saat. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Karena itu, jangan biarkan malam-malamnya berlalu tanpa makna. Bangunlah walau hanya 2 rakaat. Berdirilah walau dengan mata yang masih berat. Menangislah walau hanya sebentar. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk memulai tahajud, karena justru tahajudlah yang menyempurnakan hati kita. Ingat, Allah melihat usaha kita, bukan sekedar hasilnya. Allah melihat langkah kecil kita menujunya. Dan ketika seorang hamba mendekat dengan penuh kerendahan, Allah mendekat dengan rahmat yang lebih besar. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipanggil di sepertiga malam, yang sujudnya panjang, yang doanya tulus, dan yang kelak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, jadikan Ramadan ini titik balik. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan, bukan hanya musiman. Semoga setiap malam yang kita hidupkan menjadi cahaya di dunia dan akhirat, serta mendatangkan ridho Allah atas hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.